Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar matematika, belajar lebih mudah dengan materi Keliling Bangun Datar bagian ke-1 bersama Tati Mulyati. Tapi sebelumnya ya, jangan lupa di like, share, dan komen ya bila bermanfaat, dan juga di subscribe. Keliling Bangun Datar. Keliling bangun datar adalah jumlah seluruh sisi-sisi pada bangun datar tersebut. Ada 5 langkah untuk memahami keliling bangun datar, yaitu 1. Mengamati, artinya mengamati bangun apa yang ada di depan kita, ada berapa sisi pada bangun datar tersebut. Yang kedua, menanya, artinya bagaimana cara menghitung keliling bangun tersebut atau berapa panjang sisinya. Nomor 3, menalar. Artinya, kalau di depan kita ada bangun datar yang sisinya ada 4 sama panjang, berarti untuk menghitung kelilingnya yaitu dengan menjumlahkan semua sisinya atau bisa juga dengan 4 kali panjang sisi bangun tersebut. Yang keempat, mencoba, artinya coba hitung keliling bangun yang ada di depan kita dalam berbagai ukuran. Yang kelima, mengkomunikasikan, artinya menyampaikan hasil pengamatan yang berhasil dikumpulkan atau menyampaikan hasil penyelidikan. Berikut beberapa bangun datar. 1. Gambar di samping adalah bangun persegi ABCD, di mana bangun persegi ini mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Itu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD atau DA. Ya. Nah, untuk menghitung keliling persegi ini, karena keempat sisinya sama panjang, maka bisa dihitung dengan 2 cara. Itu kalau panjang sisinya umpamanya persegi tersebut adalah 5 cm, maka keliling persegi tersebut berarti tinggal hanya menjumlahkan semua sisinya, yaitu 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm ditambah 5 cm sama dengan 20 cm. Atau bisa juga keliling persegi sama dengan, karena keempat sisinya sama panjang, berarti 4 kali sisi atau 4 kali panjang sisi ya. Berarti karena sisinya panjang sisinya 5 cm, berarti sama dengan 4 kali 5 cm, sama dengan 20 cm. Yang kedua, gambar di samping adalah bangun persegi panjang, RSTQ. Nah, di mana sisi panjang ada 2 sama panjang dan sisi lebar ada 2 sama panjang juga ya. Atau besar ya, sama saja. Nah, maka untuk menghitung keliling persegi panjang tersebut, karena di situ RSTQ, berarti keliling persegi panjang tersebut itu RQ ditambah TS ditambah TQ ditambah SR sama dengan P ditambah L ditambah P atau ditambah L. Artinya ini ada 2 panjang dan ada 2 lebar. Nah, atau bisa juga dengan rumus begini, itu keliling sama dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Atau bisa juga dengan bentuk 2 dikali panjang ditambah lebar. Ya, contoh, hitung keliling persegi panjang di samping ya, di sini. Di mana ini panjangnya adalah sama dengan 19 cm dan lebarnya sama dengan 11 cm. Nah, keliling persegi panjang tersebut adalah, kita pakai rumus ya, itu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, karena panjangnya 19 berarti sama dengan 2 dikali 19 cm ditambah 2 kali 11 cm. Sama dengan 2 kali 19 sama dengan 38, 2 kali 11 sama dengan 22 cm. Berarti 38 ditambah 22 sama dengan 60 cm. Atau bisa juga yaitu keliling sama dengan 2 dikali P ditambah R.
sama dengan 2 dikali 19 cm ditambah 11 cm ke dalam kurung tutup sama dengan 2 dikali 30 sama dengan 60 cm. Sama juga ya nilainya. Nah, berikutnya nomor 3, gambar di samping adalah segitiga ABC, di mana panjang sisi AB sama dengan 4 cm, panjang sisi BC sama dengan 5 cm. Panjang sisi AC sama dengan 3 cm. Maka untuk menghitung keliling segitiga tersebut, yaitu sama dengan keliling sama dengan sisi AB ditambah dengan sisi BC ditambah dengan sisi AC sama dengan 4 cm ditambah 5 cm ditambah 3 cm sama dengan 12 cm. Nah, tapi bangun segitiga itu ada beberapa jenis seperti di bawah ini ya, di samping sini ya. Ada segitiga sama kaki. Disebut segitiga sama kaki karena dua sisi yang berdiri ini adalah sama panjang ya. Segitiga sama sisi. Nah, disebut segitiga sama sisi karena ini sisi-sisinya sama panjang. Tiga-tiganya. Segitiga siku-siku karena salah satu sudut dari segitiga tersebut adalah 90 derajat. Segitiga tumpul. Kenapa disebut segitiga tumpul? Karena salah satu dari sudut segitiga tersebut adalah lebih besar dari 90 derajat. Nah, segitiga lancip. Disebut segitiga lancip karena ketiga-tiga sudutnya ini kurang dari 90 derajat. Nah, terus segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah seperti ini, adalah salah satu sudutnya bisa lebih dari 90 dan dua sudutnya kurang dari 90. Tidak sama ya, ketiga sudutnya ini tidak sama besar. Berikutnya, untuk menghitung keliling segitiga yang salah satu sisinya belum diketahui, bisa dengan menggunakan teorema Pythagoras. Itu sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Di mana sisi A dan B adalah sisi penyiku. Ya, ini sisi A. Sisi A ini dan sisi B ya adalah sisi penyiku. Ya, kenapa disebut penyiku? Karena besar sudutnya adalah 90 derajat. Dan C adalah sisi miring. Dengan rumus ya, sisi miringnya ini ya, sisi BC. Ya, ini sisi miring. Dengan rumus untuk mencarinya itu untuk mencari sisi C yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Berarti untuk mencari sisi ini itu sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, untuk mencari A, sisi A ini berarti C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, untuk mencari sisi B berarti C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Itu rumusnya ya. Nah, makanya untuk mencari garis AC, C berarti seperti soal di bawah ini. Nah, seperti soal di samping ini yaitu di mana di sini sisi AB panjangnya 16 cm, sisi BC ya sama dengan 12 cm. Untuk mencari sisi AC berarti C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kita masukin angka-angkanya. Itu 12 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2. 12 pangkat 2 sama dengan 144. Ditambah 16 pangkat 2 sama dengan 256. Hasilnya 144 tambah 256 sama dengan 400. Berarti untuk mencari C sama dengan akar pangkat 2 dari 400. Nah, akar pangkat 2 dari 400 adalah 20. Berarti garis C ini, AC ini adalah panjangnya 20 cm. Nah, jadi intinya untuk menghitung keliling bangun datar, caranya hanya menjumlahkan semua sisinya saja ya. Nah, berikutnya menghitung keliling jajar genjang yang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang.
yaitu garis AB sejajar dengan garis CD. Ini garis AB ya, sejajar dengan garis CD. Dan garis AD sejajar dengan garis BC. Nah, maka untuk menghitung keliling jajar genjang ABCD sama dengan keliling sama dengan garis AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Nah, keliling jajar genjang di samping berarti yang di sini ya, ini 7, panjang alasnya 7, yang sejajar di kiri kanan yaitu 5. Berarti yang 7 ada 2 ya, ini garis ini sama garis yang atas. Yang 5 garis ini dengan garis ini. Nah, ini adalah tinggi tidak berhubungan dengan keliling ya. Ini nanti berhubungan untuk mencari luasnya. Nah, makanya untuk keliling jajar genjang berarti 7 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 5 sama dengan 24. Nah, bisa dipahami sampai sini ya. Jadi intinya untuk menghitung keliling bangun datar caranya hanya menjumlahkan semua sisinya saja. Mudah dipahami ya, mudah-mudahan bisa paham, dan kalau belum paham diulang-ulang kembali videonya ya. Terima kasih dan jangan lupa like, share, dan komen ya bila bermanfaat, lalu di subscribe.